harapan kami dari Aceh sampai Papua ini bisa terus terjaga Pak Menteri ke depan begitu. Nah, kemudian kalau ngomong Bapeti boleh nggak ya saya? Ya boleh ya. Jadi gini Pak Menteri, hari ini banyak selama sebulan ini berbulan-bulan ini masyarakat tuh banyak nge-DM kami soal robot trading Pak Menteri. Jadi kami lihat Bapeti, saya awalnya juga tidak aware soal Bapeti, saya minta maaf sama rakyat yang karena mungkin kelalaian saya juga ya kan, tidak tahu bahwa Bapeti ternyata di bawah pengawasan kami di Komisi 6 begitu. Ternyata di dalamnya Bapeti di bawah Kementerian Perdagangan yang artinya di bawah tanggung jawab Pak Menteri, begitu Pak Menteri ya. Tapi ternyata dalam bulan-bulan ini banyak sekali rakyat kita yang sampai pernah hang HP saya Pak Menteri. Dia ini bukan hanya nge-DM, bukan hanya nge-WA, kadang datang bahkan ke ibu saya lagi sakit didatengin, minta tolong soal urusan robot trading ini. Artinya apa? Seperti kami sampaikan saat rapat dengan Kepala Bapeti kemarin, artinya ada kebutuhan komunikasi antara rakyat dengan Bapeti. Maka harapan kami, saya bilang kemarin Kepala Bapeti yang baru untuk dibikin, Bapak janji PLT ya Pak, PLT untuk dibuat segera call center atau dibuat onset, ada yang orang bisa datang di mana tempatnya harus ada untuk bagaimana ada ruang untuk mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Saya tidak tahu betul atau salah, tapi intinya harus didengarkan dulu suara rakyat kita ini. Tapi kalau kita lihat Pak Menteri, banyak sekali rakyat kita sebenarnya bukan hanya orang biasa loh Pak Menteri. Kemarin ketika mereka datang ke sini rata-rata secara ini mereka orang kelas menengah ke atas, ada dokter, ada profesor, ada kemudian jenderal bintang 2 ada terkena soal ini. Jadi maksud kami apa? Harapan kami ke depan Bapeti ini kalau kita lihat gagap terhadap teknologi informasi, gagap terhadap perubahan zaman. Kita tahu bahwa setiap hari kehidupan terus berubah. Kalau Pak Menteri baca bukunya Renal Kasali seperti saya ceritakan kemarin, dia ada buku namanya Disruption, yang dia bilang bahwa dunia hari ini seperti hutan. Kalau kita nggak makan, kita dimakan, kan begitu. Maka artinya apa? Kita harus beradaptasi terhadap situasi itu. Kalau nggak ya kita akan begini kondisinya. Sama seperti Bapeti. Ketika Bapeti gagap terhadap teknologi ini, maka ada ruang bagi mereka yang niatnya merampok Pak Menteri terhadap ini melalui aplikasi robot trading yang sebenarnya itu sah-sah saja, itu bagus saja. Di luar negeri itu banyak juga dilakukan ternyata robot trading ini. Tapi karena di sini ada kekosongan ruang terhadap itu, sehingga mereka menggunakannya untuk bagaimana menipu rakyat melalui ini. Nah, sekarang kan ini nasi sudah jadi bubur. Maka harapan kami minta kepada Pak Menteri, tolong nanti dijawab benar Pak Menteri, ditunggu sama kawan kami, sama rakyat kita, apa bisa dibantu oleh Kementerian Perdagangan agar duitnya mereka itu bisa balik minimal Pak Menteri. DNA Pro kami lihat duitnya masih ada tuh beberapa, minimal kembalikan saja seperti yang ada kemarin katanya Bu Evita di Singapura itu ada opsi bagi mereka yang belum pernah menikmati kehasilan itu diprioritaskan. Nah, harapan kami karena ini banyak sekali juga bukan hanya orang kelas menengah, orang-orang bawah, pedagang. Kemarin saya lagi naik pesawat di bandara, disapa sama orang, meluk-meluk kita, loh saya gak enak juga kan. Ternyata dia ini korban robot trading. Dia bilang bahwa nangis sama kita, minta bantuannya Pak Mufti, kita ini duit gak seberapa, mungkin buat Pak Mufti 15 juta, tapi ini semua gaji saya selama berbulan-bulan untuk saya. Jadi artinya banyak sekali orang jadi korban. Maka harapan kami Pak Menteri, bukan hanya ditutup karena nggak akan jadi solusi juga, bukan hanya mereka diantarkan ke penegak hukum, tapi bagaimana diperjuangkan agar duitnya rakyat ini bisa balik. Yang kedua Pak Menteri, harapan kami Bapeti ini juga harus dirubah. Di dalamnya banyak sekali yang main-main Pak Menteri. Kemarin saya buka data di sini Pak Menteri, Kepala Bapeti yang lama itu ikut juga di robot trading. Yang ngasih saya data bukan orang biasa Pak Menteri. Jadi artinya insya Allah validasinya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dia ikut-ikut juga dalam urusan robot trading ini. Dia investasi di salah satu robot trading yang saya tidak bisa sebutkan. Dan itu juga banyak ternyata Pak Menteri. Ternyata saya tidak disebutkan oknum di dalam Bapeti Pak Menteri. Di dalam Bapeti itu ketika robot trading ini sedang kemarin saat situasi normal, mereka ternyata tiap bulan store duit Pak Menteri. Tolong harapan saya sebelum kami buka, kami minta Pak Menteri untuk meneliti siapa orang itu. Jadi di dalam Bapeti itu ada orang, oknum, yang ketika robot trading ini menghimpun dana dari masyarakat tiap bulan, makanya dibiarkan sampai kemudian kemarin dikumpulkan. Maka kalau misalnya ilegal ya sudah tangkap aja ya kan. Jangan kemudian dibiarkan akhirnya menghimpun duit rakyat semakin banyak. Nah, yang ternyata kami diskusi sama salah satu, kan kita tidak mungkin dengarkan dari rakyat terus. Maka ketika saya ajak ketemu kuasa hukum dari robot trading ini. Setelah saya ajak ketemu, mereka cerita sama kita, mereka tiap bulan tuh store dan duitnya tidak kecil yang di store. Dan ini harapan kami Pak Menteri bisa perbaiki di dalamnya. Kami tidak menyaksikan. Kenapa Pak Menteri?
ke orang oknum di Bapeti. Saya minta Pak Menteri untuk dalemin itu. Saya tidak menyaksikan saya tanya kemarin Bapak Pak PLT punya background enggak di Bapeti ini. Maka katanya beliau tidak punya, beliau sebelumnya tidak. Saya tidak menyaksikan itu, tapi harapan kami Bapak bisa merekrut orang-orang yang kredibel, yang qualified untuk bagaimana mereka bisa tidak gagap terhadap teknologi hari ini yang semakin hari memang semakin tidak mudah untuk dihadapi. Nah itu Pak Menteri, saya mohon perhatian khusus. Kami nanti minta dijelaskan apa langkah yang akan Pak Menteri soal perjuangan. Ini bukan hanya DNA Pro, bukan hanya ATG, ada Net 89, ada kemudian Farmhead, yang ini duitnya tidak kecil Pak Menteri. Dan ini skandal besar yang menurut kami ini perlu diperhatikan, karena rakyat ini tiap hari kayak seperti neror. Tapi nggak apa-apa, saya senang karena ini adalah bagian dari mereka untuk bagaimana menyampaikan aspirasi kepada kita. Terus saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit, nggak apa-apa ya soal bicara anggaran dikit Gus. Nah,